他在想什么？啊，这次真的没救了！我看你还能狂多久！交榜之战，我们定不会垫底。神子大人天下无敌！神子大人天下无敌！真有趣。就知道打趣。谁让古神子？自然，随我来。02师姐，我们可以试剑吗？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan setelah Dewa Suyang, kita langsung melanjutkan Lord Lingfeng dan bersama anaknya yang super jenius. Apalagi di part 204 YC7 hari ini kita semua bakal melihat Lingfeng melancarkan kekuatannya dan akhirnya dia menunjukkan seberapa hebatkah dirinya di hadapan para murid jenius. Sampai-sampai ada wanita yang terpesona akan kehebatan Lingfeng. Wadidaw, banyak sekali cewek cantik yang mengantri sama Lord kita nih. Emang beda ya, ngeri sekali pesona sang jenius. Mantap kan? Kalau berdasarkan part kemarin, kita semua sudah melihat Lingfeng yang diremehkan oleh salah satu murid jenius bernama Liu Yi. Ini si Liu Yi orangnya juga kepedean, mentang-mentang ranahnya lebih tinggi, terus dia kira bakal lebih hebat daripada Lingfeng dan mudah mengalahkannya. Tapi hasilnya, Liu Yi dikasih 3 serangan duluan, tapi 2 serangan di awal nggak ada satupun yang bisa melukai Lingfeng. Serangan pertama dengan mudah Lingfeng tahan menggunakan tubuh emas. Serangan kedua juga bisa dia tahan. Nah, serangan ketiga nih, Liu Yi melancarkan serangan terkuatnya yang bisa menggoncangkan jiwa seseorang. Semua orang di sana terkena efek luar biasa dari teknik ilusi tersebut. Bahkan ketua sekte ingin mencegahnya, tetapi sama Lingfeng disuruh untuk berhenti. Biarkan dia melawan teknik ilusi ini, karena Lingfeng yakin teknik seperti ini mah nggak bakal bisa melukai dirinya. Hehehe, mantap. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 师尊护好众师弟，快，守住神魂！ Segera ketua sekte berfokus melindungi para murid dari pertarungan ini. Liu Yi akhirnya melancarkan serangan susulan dengan memunculkan kabut hitam dari atas langit. Kabut ini begitu pekat, Lingfeng sempat terdiam sejenak, membuat orang-orang bingung guys. Ini kenapa dia tidak kunjung bertindak untuk melawan gitu ya kan? Minimal bertahanlah. Hanya tubuh Dharma yang dikeluarkan dan dia berdiam diri. Orang-orang percaya kali ini Lingfeng tidak bakal selamat. Apalagi Liu Yi sudah tidak sabar membungkam kesombongannya Lingfeng. 他在想什么？啊，这次真的没救了！我看你还能狂多久！ Setelah menutup mata begitu lama, akhirnya Lingfeng melancarkan tubuh Dharmanya ke dalam topan kabut yang dibuat oleh Liu Yi. Tidak banyak yang sadar kalau tubuh jiwa Lingfeng memiliki bentuk seperti orang asli. Harusnya guys, di ranah Transcendent, tubuh jiwanya berbentuk transparan dan kurang terlihat. Tentu ini sangat aneh. Nggak cuma itu, ketua sekte sadar di dalam tubuhnya jiwa Lingfeng itu tersimpan dengan kekuatan yang mengerikan. Ini pasti kekuatan dari penempan jiwa nih. Buatkan semua lupa sebelum Lingfeng sampai ke domain spiritual, dia itu menempa jiwa dan senjatanya guys di sektenya yaitu klan Lin. Sehingga tuar. Sekali buka mata, teknik kabut ilusi milik Liu Yi itu langsung dihancurkan. Sampai menciptakan ledakan begitu besar dan membuat Liu Yi muntah darah. Hehe. Terkena serangan dari luka dalam guys. Kekuatan tubuh jiwa ini setidaknya sudah mencapai ke ranah Heaven Span. Makanya nggak heran
dia dengan mudah menghancurkan kabut ilusi milik Liu Yi. Tapi Liu Yi nggak terima guys. Menurut dia, Ling Feng sudah kalah karena dia memicu jiwa untuk melawan. Kan kita ingat juga taruhannya, Ling Feng harus bertahan dari 3 serangannya Liu Yi dan tidak boleh membalas. Nah tapi menurut tetua Chu, Ling Feng itu tidak melawan balik, melainkan Liu Yi sendirilah yang memicu pertahanan jiwanya. Ini sungguh gila bukan? Seberapa kuatkah Ling Feng ini? Pertahanannya saja sudah cukup menghancurkan teknik terkuat milik si Liu Yi. Gimana kalau semisal Ling Feng membalas menyerang ya kan? Karena 3 serangan sudah terpenuhi, maka sekarang gantian Ling Feng lah yang bakal menyerang. Liu Yi masih mengoceh tidak percaya, tetapi apa daya, cuma dengan 1 serang, dia pun terpental jauh dan ular mistiknya itu dihancurkan mudah sekali. Sehingga dengan ini pun jelas kalau Ling Feng menang ya guys. Kehebatan Ling Feng membuat para tetua senang. Karena dengan begini, sekte Tai mereka nggak bakal malu dan nggak bakal berada di peringkat bawah lagi nih. Mantap. Semua murid pun auto bersorak. Dengan adanya Ling Feng sang putra dewa yang merupakan berkah bagi sekte Tai mereka. Jadi ya nggak bakal ada penghinaan lagi ataupun perendahan kepada sekte mereka ya kan. Kemarin, para keroco ini yakin kalau Ling Feng bukanlah siapa-siapa dan malah meremehkannya guys. Sekarang malah memuja-muja dirinya. Memang ya, orang itu berubahnya cepat sekali. Segera Ling Feng turun dan memberikan hormat kepada para tetua. Gak cuma kuat, tapi sifat Ling Feng itu sangat bagus. 我们定不会垫底。神子大人天下无敌。 未来定有大作为，实力强，性子也稳。 Dia sempat mengatakan kalau kita semua adalah rekan seperguruan, harus saling mendukung satu sama lain. Jadi Ling Feng ini, walaupun dia hebat dan kuat, dia itu tidak sombong dan tidak meremehkan murid-murid lain guys. Mantap kan? 大人坐镇，是我太娥们的福气。神子大人天下无敌。 Nah, justru yang seperti inilah yang harus kita contohi, kuat tetapi tidak sombong. Xiao Tian muncul-muncul mengatakan kalau tuanya sangat hebat, bahkan dia yakin sekte Tai akan menjadi sekte nomor 1 terkuat dikarenakan tuanya ini. Tapi nggak lama dari itu, muncullah Nona Ling salah satu jenius yang menggoda-goda Ling Feng. Seakan-akan Ling Feng menjauhi dia gitu guys. Padahal enggak ya kan? Ling sampai bercanda meminta kompensasi kepada Ling Feng, bahkan ingin memegang mukanya. Tapi langsung Ling Feng tolak. Padahal Ling ini adalah seorang wanita yang terkenal dan sangat diidam-idamkan oleh para murid. Bahkan dia orang yang sangat dingin. Tapi sekarang malah menggoda-goda Ling Feng, wow. Ujung-ujungnya ditolak juga sih, tentu itu membuat Ling semakin tertarik. Wadidaw, awas kamu ya. Dipukul sama emaknya Tianqi alias istrinya Ling Feng, auto meninggoy kamu, hehe. 真有趣。就知道打趣。谁让古神子居然主动撩拨古神子。 Ling beralasan karena Ling Feng murid baru, jadi dia cuma pengen kenalan doang nih. Ya, sebagai senior harus baik hati ya kan? Sang ketua sekte menyuruh Ling untuk membawa Ling Feng jalan-jalan berkeliling di sekte mereka. Namanya juga murid baru, maka harus dikenali dulu tempat-tempatnya ya kan? Dengan senang hati, dia memanggil burung merah birunya dan membawa Ling Feng pergi dari sana. Tianqi juga ikutan karena dia juga sebagai murid baru nih. Harus keliling-keliling dulu, ya setidaknya kita bisa mengetahui sejarah dan fasilitas-fasilitas yang ada di sekte ini. Di sini Ling menjelaskan kalau sekte Tai dibagi menjadi 3 divisi. Ada puncak obat dengan kehebatan pembuatan pil, puncak dewa kuno dengan dewa kunonya,
dan terakhir puncak pedang dengan kemampuan pedangnya. Nah, area terlarang juga ada 3 tempat dengan isinya yang bagus-bagus. Tianqi pengen tahu apakah mereka diperbolehkan untuk memilih pedang? Oh, tentu saja boleh dong. 自然，随我来。02师姐，我们可以试剑吗？ Salah satu harta yang paling hebat di sini itu adalah pedang Dewa Tai dan itu merupakan warisan tingkat dewa yang secara turun-temurun diwariskan. Tetapi semenjak ketua sekte terdahulu meninggoy, nggak ada satupun orang yang bisa menaklukkan pedang dewa tersebut. Nah, ini bakal menjadi tugasnya Ling Feng untuk menaklukkan pedang dewa itu, guys. Mantap. Pedang dewa harus mengenali pemiliknya paling mudah. Orangnya itu harus jenius dan berwibawa. Nah, cocok tuh sama Lord kita Ling Feng, ya kan? Hehe. Singkat cerita, mereka dibawa ke sebuah tempat. Di sana sudah ada tetua tertinggi yang bernama Gu Yuanqi. Rananya sudah mencapai ke Void God dan sangat kuat membuat Ling Feng terkejut. Wow. Ling membawa Ling Feng dan yang lainnya ke sini supaya mereka bisa memilih pedang sebagai murid baru. Ling Feng dan Tianqi pun dipersilahkan untuk masuk. Ini bakal seru. Tetuaku yang sempat melihat Ling Feng sudah bisa tahu kehebatannya, guys. Dia sampai mengatakan, anak zaman sekarang itu memang beda ya. Bisa melampaui para generasi lama seperti dirinya. Yang berarti kemampuan Ling Feng masih muda, tapi sudah melampaui para orang tua. Mantap! Kira-kira pedang apa yang bakal Ling Feng dan anaknya Tianqi dapatkan? Pasti pedang bukan sembarang pedang dong. Minimal pedang yang membuat tetua kaget, ya kan? Atau jangan-jangan di dalam sudah ada si pedang Dewa Tai yang bakal coba Ling Feng taklukkan nanti. Wah, ini bakal seru nih. Langsung saja buat part 205 Wanci Tujun episode 239-nya nanti kita semua bakal melihat. Nah, jadi nanti si Ling Feng akan bertemu dengan sosok dewa yang membawa dia ke sebuah tempat gitu, guys. Dewa wanita ini meminta Ling Feng agar membawakan dia sebuah jiwa pedang yang sempat hilang. Jiwa pedang itu terjatuh ke dalam reruntuhan kuno area terlarang dan tempat itu dikuasai oleh 3 pihak. Jadi si Ling Feng harus mencari cara untuk masuk ke sana dengan tujuan mendapatkan peluang dan mengambil jiwa pedang yang hilang tersebut. Wah. Siapakah dewa wanita itu, guys? Apakah dia sang dewa pedang Tai ataukah jiwa pedang yang hilang yang ternyata si justru sang pedang Tai sendiri? Wah, bakal seru nih. Kita tunggu lagi di part 205 Wanci Tujun yang bakal rilis lagi di hari Sabtu dan Selasa depan. Satu hal yang pasti, cuman di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.